berkewajiban atau bertanggung jawab untuk memastikan anak-anak kita bebas dari literasi atau memahami sungguh tentang literasi itu sendiri. Sehingga pemerintah Kabupaten Nagari membangun kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satu yang selama Kabupaten Nagari Oke. Nah, untuk kerjasama yang dilakukan ini, Pak Fenan, dengan pihak mana saja nih kolaborasi bersama Pemda Nagikeo untuk masalah literasi anak, literasi dan perpustakaan ramah anak di Kabupaten Nagikeo sendiri? Iya, kemitraan yang dibangun selama ini, yang pertama berkenaan dengan pembangunan perpustakaan ramah anak adalah dengan Taman Bacaan Pelangi. Di tahun 2019, Nagikeo membangun perpustakaan ramah anak bersama dengan Taman Bacaan Pelangi yang merupakan mitra dari Room Turis dari Amerika Serikat, yaitu sebanyak 3 perpustakaan ramah anak. Selanjutnya bahwa dalam penerapan perpustakaan ramah anak di Kabupaten Nagikeo, literasi anak itu cukup maju, luar biasa. Maka Taman Bacaan Pelangi bersama dengan Room Turis mengembangkan perpustakaan lagi di tahun 2021 sebanyak 66 perpustakaan. Dan di tahun 2021 itu pembangunan berjalan sampai dengan tahun 2022. Di tahun 2023 ini dibangun lagi perpustakaan ramah anak berjumlah 40. Hingga total sejak tahun 2019 sampai dengan 2023 ini sebanyak 109 perpustakaan ramah anak di Kabupaten Nagikeo, terbilang terbesar yang dibangun oleh Taman Bacaan Pelangi di seluruh Indonesia di Kabupaten Nagikeo ini. Oke, berarti 109 perpustakaan ramah anak ini di 109 sekolah atau bagaimana nih Pak untuk pembagian perpustakaannya ini? Ya, di jenjang SD yang sedang dibangun perpustakaan ramah anak jumlah 109 sekolah dari 107 sekolah di Kabupaten Nagikeo. Jadi masih tersisa 69 sekolah yang belum dibangun perpustakaan ramah anak. Oke, berarti untuk perpustakaan ramah anak ini pasokan buku-bukunya semua dari mitra ataukah juga ini ada kolaborasi juga nih dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang mengurus terkait dengan perpustakaan ini, Pak Fenan? Baik, berkenaan dengan ketersediaan buku-buku di perpustakaan, baik itu buku-buku fiksi dan non-fiksi. Yang pertama itu adalah pasokan pertama itu dari Taman Bacaan Pelangi. Berupa buku-buku yang level membacanya itu sesuai dan jenjang kemampuan siswa kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi pengaturan perjenjang sudah dibuat oleh Taman Bacaan Pelangi. Setelah itu kita memperkaya lagi perpustakaan ramah anak dengan pengadaan buku-buku yang diadakan langsung oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah di sana lewat dana komite dan dana BOS. Selanjutnya pemerintah Kabupaten Nagikeo dalam hal ini sedang menyiapkan dana bagaimana mendapatkan buku-buku untuk melengkapi perpustakaan di sana. Itu dari pembelian buku yang langsung di perpustakaan sana. Namun ada hal penting yang sekarang sedang dibantu oleh Taman Bacaan Pelangi adalah menyiapkan buku-buku yang dibaca secara online yang kita kenal dengan literasi cloud. Jadi anak-anak di sana langsung membaca buku-buku secara online yang disiapkan oleh Taman Bacaan Pelangi. Jadi sumbernya itu secara langsung mendapatkan buku-buku di perpustakaan. Lalu yang kedua, anak-anak bisa mengakses itu secara online. Oke, jadi juga ada literasi digital di situ di Pak yang dibangun ya, yang coba dilakukan ya. Oke, nah kemudian Pak, ini perpustakaan ramah anak. Nah ini gambaran ramah anaknya seperti apa Pak? Selain memang tadi ada koleksi buku fiksi maupun non fiksi. Baik, tentu ramah anak di sini artinya bahwa perpustakaan itu membuat anak itu tidak ada perbedaan siswa yang satu dan siswa yang lain. Semua anak memiliki hak yang sama mengakses perpustakaan itu. Lalu tidak membedakan bahwa anak-anak yang memiliki kemampuan lebih masuk di sana, sehingga anak-anak semua memiliki kesempatan untuk memanfaatkan perpustakaan ramah anak itu. Selanjutnya bahwa perpustakaan ramah anak ini juga adalah menyediakan tenaga pendamping perpustakaan juga yang memiliki sifat yang selalu bersahabat dengan anak, sehingga anak-anak setiap hari yang sudah terjadwalkan dengan baik terus-menerus memanfaatkan perpustakaan ramah anak sampai dengan jam sekolah selesai, sehingga lingkungan itu membuat anak-anak betah di sana. Di samping pustakawan, anak-anak juga
mendapatkan bapak ibu guru yang sudah dilatih secara khusus bagaimana menerima anak untuk bisa memanfaatkan buku-buku di perpustakaan itu. Dan lingkungan itu juga membantu bagaimana membuat anak-anak itu betah di sekolah dan betah memanfaatkan sarana perpustakaan yang ada. Oke, baik. Jadi memang ini hanya memang dibuka di jam sekolah saja Pak ya. Jadi ketika di sekolah anak-anak bisa memanfaatkan perpustakaan ramah anak ini, atau apakah juga menyediakan waktu lainnya untuk pustakawan? Silakan dibagi anak kapanpun waktunya, atau bagaimana Pak? Baik, di setiap perpustakaan ini di Kabupaten Nagekeo sekarang lagi gencar bahwa setiap sekolah wajib memiliki pustakawan. Nah, jadwal para pustakawan yang sudah dibuat di sana itu bisa dimanfaatkan untuk memanfaatkan waktu luang di luar jam sekolah. Satu hal yang unggul di Kabupaten Nagekeo yang bisa menjadi pelajaran juga, bahwa ketika perpustakaan ramah anak ini ada, jadwal sore juga didampingi oleh orang tua untuk membantu literasi anak, sehingga anak-anak kita tidak saja didampingi oleh pustakawan, oleh bapak ibu guru kelas, tetapi orang tua merasa bertanggung jawab untuk memastikan anak-anaknya itu di level kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan 6 sesuai dengan kompetensi yang harus dimiliki, juga didampingi oleh orang tua, sehingga anak-anak kita bahkan lewat dari jam sekolah dia bertahan di perpustakaan untuk memastikan bahwa literasi anak itu berhasil meningkat dan minat anak itu semakin baik menggunakan perpustakaan lewat buku-buku yang tersedia secara bermutu. Oke, baik. Nah, dengan 40 tahun target perpustakaan ramah anak yang akan dibangun di tahun 2023 ini Pak Avenan, sampai dengan Agustus ini atau hitunglah Juli nih 2023 kemarin ini, sudah berapa yang terrealisasi nih untuk bangunan perpustakaan ramah anaknya? Sampai dengan bulan ini sudah terrealisasi 20 perpustakaan ramah anak. Untuk 20 berikutnya akan berlangsung mulai bulan Agustus sampai dengan bulan November. Sehingga di bulan Oktober November sudah melakukan peresmian perpustakaan tahap kedua untuk 20 berikutnya. Oke, baik. Yang terakhir Pak Venan, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI, kepada orang tua, kepada pustakawan, guru, bahkan juga lebih khusus kepada anak yang terkait dengan literasi dan perpustakaan ramah anak ini? Baik, terima kasih Bu Femi, pemirsa RRI dimanapun berada. Berkenaan dengan bagaimana pemerintah memastikan tentang literasi ini, maka salah satu yang bisa membantu literasi anak kita berkembang dengan baik sesuai dengan jenjangnya adalah bagaimana menyiapkan sarana prasarana sekolah. Yang paling penting adalah perpustakaan. Perpustakaan yang dibangun ini juga tidak hanya sebatas sebuah gedung saja, tetapi harus dikelola dengan baik sehingga membutuhkan tenaga pustakawan yang memahami tentang pengelolaan perpustakaan itu, sehingga anak-anak kita betul-betul manfaatkan perpustakaan dengan baik. Kita menyadari sungguh bahwa minat baca anak kita sekarang ini menurun dan berbagai informasi yang bertebaran lewat HP dan lain sebagainya itu juga membantu mengurangi semangat belajar anak. Oleh karena itu ruang perpustakaan itu menjadi tempat yang paling baik untuk mereka menimba ilmu sebanyak-banyaknya di jenjang kelas awal ini. Dan demikian bahwa literasi yang kita harap ke depan anak-anak kita akan menjadi hal yang sangat penting ketika mereka memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ini hal yang urgen yang perlu ditanamkan oleh setiap stakeholder. Bagaimana anak-anak dibentuk sejak awal sehingga kelak menjadi anak-anak yang bisa berkompetitif, memiliki kompetensi yang baik, dan masuk pada saatnya mereka masuk dunia kerja, mereka juga mendapat ruang yang tidak juga disisihkan dari orang-orang lain. Ini kesempatan baik yang perlu segera kita tindak lanjuti dalam rangka peningkatan literasi di kabupaten kita masing-masing atau di Indonesia secara umum. Demikian harapan dari saya selaku kepala dinas yang mungkin disampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Venansius Minggu ya, yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nagekeo, untuk informasi pagi hari ini. Harapan baik bersama ya bahwa kemampuan literasi anak semakin meningkat ya, bukan saja di Kabupaten Nagekeo tapi di NTT dan juga Indonesia. Salam sehat selalu Pak, salam ke Nagekeo. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya.